Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di pertengahan pekan ini ya, dan di pertengahan pekan pendek ini tepatnya ya, karena di minggu ini kita coba trading 3 hari aja. Bakal ada hari kejepit nanti yang dijadikan hari libur bersama ya. Jadi memang kondisi market agak lebih banyak koreksi begitu ya teman-teman Cuan Troopers. Tapi moga-moga teman-teman Cuan Troopers portofolionya ini masih tetap bisa berada di zona hijau. Karena kalau kita lihat kondisi market hari ini ada koreksi tajam ya. Di mana hari ini IHSG terkoreksi sekitar 0,67% dan ditutup di level 6.636. Ada penurunan yang cukup signifikan juga ketika opening market tadi pagi, di mana pergerakan market tadi pagi sempat pergerakan intraday-nya di level 6.644 juga begitu ya, sampai akhirnya IHSG kita ditutup di level 6.636 gitu ya. Wah, ini kalau kita lihat pergerakannya memang secara mingguan ini terkoreksi cukup signifikan ya. Karena di awal pekan kemarin kalau kita lihat pergerakan 5 hari berturut-turut gitu ya, 5 hari ke belakang IHSG kita sempat di level 6739. Sekarang udah di 6636. Ya, ada apa sebenarnya dan sampai kapan koreksi ini akan terjadi? Tapi sekali lagi moga-moga portofolio dari Cuan Troopers tetap berada di zona hijau. Kurang lebih memang ada beberapa emiten ya yang menjadi beban gitu ya di IHSG pada hari ini, di mana ada Bayan Resources, ada Telkom Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Charon Pokpan dan juga Astra Internasional yang disebut menjadi pemberat dari IHSG kita, makanya terkoreksi terus gitu ya. Sentimennya ini adalah masih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah mencapai kesepakatan dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk menangguhkan plafon utang Amerika Serikat hingga 1 Januari 2025. Nah, di mana ya kalau ditranslasikan ya, kesepakatan ini dianggap sebagai kabar baik begitu oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang menyatakan bahwa hal ini menghilangkan ancaman gagal bayar. Kalau misalnya ada gagal bayar atau default ya bisa terjadi resesi gitu tentunya. Kesepakatannya juga masih harus melalui Kongres pemungutan suara sebelum 5 Juni. Jadi kita juga masih menunggu 5 Juni apa yang akan terjadi gitu ya, untuk memastikan kondisi pasar seperti apa. Nah, kalau dari mood pasarnya ya, kita ngelihat investor ini akan memperhatikan kebijakan suku bunga. Saya juga akan memperhatikan kebijakan suku bunga nantinya akan seperti apa yang akan diambil oleh The Fed, di mana data ekonomi Amerika Serikat itu menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan begitu ya. Sebagian besar investor juga ini katanya masih yakin bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Kalau dinaikin lagi, tentu housing marketnya Amerika Serikat ini bisa makin parah gitu ya, karena udah dianggap terlalu mahal kalau misalnya mau membeli properti di Amerika Serikat begitu, dan tentunya ini juga bisa memukul pasar retail gitu ya. Jadi ya bisa terjadi resesi kalau misalnya masih terus dinaikin. Tapi tenang aja, karena hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan pakar market ya, ada Captain Gema. Saya udah lama banget gak ngobrol sama Captain Gema, dimana kita akan membahas tema kita pada malam hari ini, sektor saham potensial untuk investasi setahun ke depan. Tuh langsung dikasih, bakal dikasih nanti sektor yang mana untuk setahun ke depan, bukan untuk minggu depan, bukan untuk kuartal ke depan, tapi sampai tahun depan lah ya, sampai tahun depan ke kuartal kedua itu akan seperti apa. Ini langsung saja saya undang Kapten Gema supaya bisa bergabung bersama saya di IG Live pada malam hari ini. Oke, saya invite Kapten pakai spot. Download di Apple Store dan juga di Play Store, dan juga jangan lupa joinnya via ifom.sukorsekuritas.com. Oke, saya udah invite Kapten Gema, boleh izin tolong untuk di approve. Oke. Halo. Halo, Selamat malam Kapten Gema. selamat pagi di sini. Apa kabar? Oh ya, di sana pagi ya. Wow, Kapten Gema lagi nggak di tanah air ya Iya, ini ya Kapten. lagi di luar. Oh, mantap mantap. Sehat selalu Kapten Gema. Sehat, sehat, thank you.
Ya, ya, ya. Saya harap kondisi kesehatannya udah membaik dari Udah minggu lalu membaik, ya, ya. Captain. Thank you. Sorry, Siap, minggu siap. lalu harus tepar saya. Ya, Captain Gema ini super sibuk soalnya baru ketemu di Indo, tiba-tiba udah ada lagi di luar negeri. Moga-moga sehat selalu ya, Captain. Amin, Ini amin. soalnya kita kalau ngelihat kondisi market sekarang ini banyak cuan troopers yang sebenarnya butuh guidance gitu, Captain. Kemana sih arahnya? Kalau merah kok merah terus gitu. Kita masih berkutat dengan sentimen debt ceiling gitu Hmm. ya, keputusan dari Janet Yellen dan juga Joe Biden ini nanti gimana? Dan juga arah penentuan suku bunga dan belum lagi kalau kita ngomong di awal tahun 2024 nanti mau ada tahun politik yang orang bilang gitu. Kan ini sesuai banget dengan tema kita pada malam hari ini ya. Ini view-nya sampai setahun ke depan loh, Captain. Ya. Tapi untuk pendapat dari Captain Gema sendiri melihat kondisi market yang saat ini gimana ya di IHSG sendiri ini masih merah dan juga masih ada sentimen negatif banyak ini seperti apa, Captain? Oke, Cuan Tupper sama Planner, kalau misalnya Anda lihat video saya tentang The Hmm. Perfect Storm, ya, mungkin lihat sekitar 2-3 minggu lalu saya keluarin satu video tentang bahaya atau ancaman dari Perfect Storm. Silakan nanti dilihat dari eh, YouTube-nya Astronaci, judulnya The Tsunami Perfect Storm. Dari situ ada 5 dimensi kan sebenarnya yang saya kemukakan, dan ini saya pikir tidak ada yang merangkum secara nyata, dan saya menggambarkan itu ada 5 dimensi. Salah satunya udah di solve, belum di solve sih sebenarnya karena itu hanya menunda ya. Joe Biden tuh pintar, dia yang harusnya jatuhnya Juni ditunda Januari, jadi akan menyebabkan market tambah nggak karu-karuan sebenarnya. Oke. Dia mendelay karena itu satu, kalau saya ulangi ya, lima dimensi itu ada apa aja sih. Satu, sebenarnya kan ini dasarnya semua dipengaruhi oleh inflasi. Inflasinya itu karena Ukraine sama Rusia yang belum, ujung-ujungnya belum selesai. Terus ada yang mengakibatkan harus ada kenaikan interest rate. Terus kemudian kedua, itu mungkin kenaikan interest rate menyebabkan bank sama debt crisis. Ya, ini dua nih, bank sama debt crisis nih, dari banknya bermasalah, dari debt crisis buat negara bermasalah. Yang menyebabkan berikutnya adalah US debt ceiling, itu juga menjadi problems yang akhirnya akan menyeret ke global economic slowdown, dan akan menyeret nantinya ke satu sisi karena US itu dianggap menggoncang stabilitas daripada makro dunia, maka mereka sekarang isunya akan bikin BRICS, mata uang BRICS itu, dan itu Ya. bagi saya itu adalah trade war sih sebenarnya, yang lawan Amerika ya. Dan ini adalah 5 dimensi sebenarnya. Jadi satu, interest rate, kemudian bank and debt crisis. Jadi bank debt crisis itu Anda bisa lihat dari SVB. Nah, jadi kenaikan daripada suku bunga yang pendek, yang dulunya suku bunga yang panjang lebih tinggi, sekarang suku bunga investment jangka pendeknya lebih tinggi. Dan ini menyebabkan mereka mau switching portofolio, akhirnya tidak bisa, dan kemudian akhirnya mengguncang masalah bank crisis-nya. Terus seperti yang kita tahu, debt ceiling ini kalau ditunda, ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan harus ada penyelesaian. Kalau tidak ada penyelesaian kan ujung-ujungnya akan menjadi malapetaka. Malapetakanya yaitu gagal bayar tadi. Dan pilihannya cuma dua Iya. sebenarnya. Gagal bayarnya itu nanti ada di pension fund atau social security, itu akan ditunda bayarnya, dan masyarakat Amerika pastinya akan sangat-sangat marah dengan itu, ya kan? Atau kemudian yang kedua adalah tightening monetary policy. Kalau sampai terjadi monetary policy yang diperketat lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya yang dulu pernah dilakukan, ini yang akan berbahaya sekali gitu. Ini benar-benar bisa ekstrim nantinya. Dan unemployment rate-nya akan tinggi. Jadi menurut saya 5 perfect storm ini tidak akan mudah diselesaikan, dan Indonesia pasti akan kena dampaknya sebagai emerging country. Kenapa? Karena Iya. terjadinya money transferring. Jadi uang-uang mereka yang di emerging country ini mau tidak mau mereka akan pindahin. Ini yang akan jadi masalah. Nah, untuk IHSG sendiri tidak ada sentimen positif untuk sementara ini karena kita tahu ini sebentar lagi mau tahun pemilu, dan secara presidential election kita perhatikan 1 tahun menjelang presidential election itu kalau nggak sideways besar itu downside, dan itu ada di video saya The Tsunami. Ya, Anda bisa lihat di sana. Nah, sehingga kalau kita perhatikan juga dari financial astrologinya, the sun is moving to Gemini. Itu Iya. secara statistik kita juga melihat sideways atau downside itu seharusnya sudah bisa di-expect. Dan kalau secara jangka pendek, kemarin saya di Eclub Academy saya baru keluarin tanggal berapa sih sebenarnya untuk secara jangka pendek indeks kita berhenti turun tuh tanggal 1 Juni kurang lebih.
Jadi kalau kita bicara time frame yang sangat pendek itu tanggal 1 Juni itu baru akan selesai reda turunnya kurang lebih di level 6.500-an. Nah, ini yang harus harus bisa diwaspadai. Tapi secara keseluruhan sebenarnya market kita dibilang bearish belum, tapi sideways yang sangat Mhm. besar. Ya, sideways besar ini terus akan berlanjut menurut saya nanti sampai Thanksgiving 2023 gitu. Oke, oke, oke. Wah, menarik banget ini pemaparannya Captain Gema. Saya suka poin yang tadi Captain Gema bilang mungkin badai ini akan ketahan ya, IHSG koreksinya akan ketahan di 1 Juni di level 6.500-an gitu, Captain. Ini kan bertepatan dengan ARB balik lagi ke 15% dari 7% ke 15% gitu. Nah, ini apakah dengan regulasi yang berubah ini market bukannya akan menjadi kayak jauh lebih uh, tu- dalam gitu koreksinya nanti Captain. Banyak yang khawatir kayak gitu soalnya Captain John Troopers. Ya, menurut saya kalaupun itu harus terjadi akan lebih baik karena akan menghindari sideways ya. Karena sideways besar ini kan Uh, sebenarnya karena imbalance daripada supply and demand juga yang dihasilkan oleh mekanisme uh, pasar ya, regulasi yang dirubah. mhm, Akhirnya kalau yang harusnya turun dia turunnya tersendat, akhirnya makan waktu. Nah, lebih baik kalau memang sudah dicabut, kalau mau turun ya turun aja gitu. Dan ini contoh mhm. plus Pak Effendi Lim juga bilang ya saham konsumer jalan benar. Kita juga asuransi lagi ngelihat saham konsumer ini lagi nunggu koreksinya sebenarnya untuk masuk. Jadi salah satunya ya memang harus pinter-pinter mencari sektor-sektor yang bagus. Itu salah satunya kayak saham Cepin, Japfa itu kan juga saham-saham konsumer walaupun memang hari ini drop lumayan dalam, tapi bisa kalau kita Hmm. lihat konsumernya mulai bergeliat gitu. Baik-baik. Sektornya berarti consumer ya, yang salah satunya yang kelihatan gitu ya. Ya tetap bagi bagi Jauh saya jauh lebih baik gitu ya. Ya, bagi saya tetap banking ya. Banking akan tetap bagus. Walaupun BRI sebenarnya nggak ada masalah juga. Hari ini cukup tinggi di atas. Ya, kalau yang ngikutin Mhm. Nasronasi dari awal kan BRI menjadi salah satu topik. Jadi BRI, BCA itu tetap jadi pilihan. Dan kita bisa lihat saham konsumer. Ya, saya rasa Indofood sama ICBP cuma pilihannya itu aja sementara sama Cepin itu tadi. Hmm. Oke, oke, oke. Ini menarik. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan emiten per emiten, jangan lupa Cuan Troopers untuk yang ingin bertanya dimasukkan di kolom question and answer di bawah ya, supaya gampang untuk saya pilih pertanyaannya karena ini komennya rame banget nih tiap kali saya ngobrol sama Captain Gabak kayak ini komennya pasti rame banget ini Pasti Captain. rame. Iya, iya, iya. Captain, saya pengen tanya juga nih terkait dengan pergerakan market hingga akhir kuartal kedua dulu deh sebelum kita coba prediksi sampai akhir 2023. Dan ini dilihat dari four dimensional analisis gitu kan. Ini sebagai keilmuan yang digunakan di astronaci. Ini seperti apa, Captain? Ya kalau kita lihat sampai Mm-mm. kuartal 2 pun ya sebenarnya akan sampai sideways saja. Kuartal 2 berakhir kan berarti second half berakhir ya. Jadi kalau kita ngelihat tuh berarti Iya. sampai kurang lebih bulan September. Eh, Tidak Mm-mm. akan ada gejolak yang terlalu signifikan dan kita tahu setiap kali pemilu kita kita lihat pemilu terakhir berarti tahun 2019 betul ya. Mm-mm. Betul. Nah, kalau kita lihat Iya. perhatikan presidential cycle, menariknya tuh tahun ini, tahun depan itu Indonesia bareng sama Amerika gitu cycle-nya. Jadi mereka bersama-sama untuk melaksanakan election dan kalau kita bisa perhatikan selamanya di Indonesia tuh 1 tahun menjelang pemilu tuh selalu terguncang marketnya. Anda bisa lihat 2008 menjelang 2009 kan, itu kan 2009 Mm-mm. pemilu tuh, 2014 kan, terus kemudian Anda bisa lihat lagi 2013-nya. Jadi 2008, 2013 itu terguncang marketnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya sama ini 2023 itu adalah 1 tahun sebelum pemilu secara presidential cycle Anda akan melihat market either dia bearish atau sideways-nya besar banget dan itu harus bisa diterima mau apapun metode Anda mau apapun strategi fundamental lah apapun ya ini namanya cycle is a cycle gitu. Kalau Anda bisa memahami cycle ya berarti tinggal mencari itu seperti Pak Fadira Ramadan 906 sektor yang Mm-mm. bakal apa ya. Memang kita mesti mesti lihat sektornya kan. Karena ujung-ujungnya sektor Iya. yang utama gitu. Ya secara indeks kita sendiri kita juga lihat tahun 2009, 8 Juli 2009 itu dropnya ekstrim sekali. Tapi setelah pemilu running well gitu, kenceng. 2020 kan juga terjadinya setelah
kita lihat pemilu ya 2000 berapa tuh? 2019 kan? Ini kan berarti 19 tambah 5 2024. Nah, kalau kita Mm-mm. perhatikan 2018-nya kan marketnya kan sideways dan nggak enak juga. Ya Iya. 2020-nya sih kena COVID, tapi setelah itu kan booming habis-habisan naik kan. Nah, jadi Mm-mm. ya saya minta cuan trooper sama traderunners mesti sabar aja sebenarnya. Dan inilah kesempatan misalnya saham-saham yang lagi drop jauh kayak batubara, memang sih dia kena sentimen, tapi kan kalau kita tetap bicara kepada yang suka fundamental, ayo ngomong fundamental ya. Fundamental bicara Mm-mm. batubara Mm-mm. secara sektornya itu terkena dampak makronya misalnya, tapi kan nggak selamanya. Dan pada saat harganya udah benar-benar under value, mungkin bahkan sampai lebih dari standar deviasinya udah 2 kali di bawah, ya kenapa nggak kita lirik gitu? Dia berada di area demand kuatnya. Salah satunya itu. Kalau secara ISG-nya sampai Mm-mm. all the way ke kuartal 3, menurut saya tetap akan sideways. Statistik daripada planetary system di eh, sun, ya, sun cycle itu tidak akan berbohong. Oke. Ini apakah berlaku bukan hanya di IHSG gitu? Ini pergerakan yang sama akan terjadi di beberapa bursa global juga gitu ya, Ya, saya rasa Captain ya? saya rasa demikian, termasuk Dow Jones juga demikian. Ya. Mm-mm. Dow Jones tuh kan Baik, baik, sekarang baik. lagi sideways-nya parah sekali kalau saya bilang. Mm-mm. Dan itu udah sejak bulan Juni tahun lalu itu ekstrim sideways-nya. Dan paling enak tuh sebenarnya kita ngelihat dari monthly chart. Dan kalau kita lihat dari monthly chart sebenarnya very very strong bullish, cuma lagi bikin base besar aja. Dan itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 bulan terakhir membuat base setelah dia mengalami reversal. Jadi 7 bulan base ini seharusnya akan diikuti dengan sekali pukulan lagi karena di Big Restart 3 ya, video saya kan yang terakhir itu namanya Big Restart, jangan lupa ya, Big Restart 3 Anda cek itu kan sebenarnya Dow Jones-nya masih ada peluang ke atas dulu sebelumnya ke bawah, jadi kurang lebih sekitar 38.000 ya. Ini yang perlu Mhm. diwaspadai ini nih. Jadi kalau Dow Jones-nya benar-benar balik naik itu 38.000 targetnya, dan kemudian habis itu baru dihantam sekitar 50-an persen. Jadi kalau 50-an persen dari 38.000 kan sekitar 19 ya, 19 ribuan ya. 19 ya. Nah, itu Oh, yang harus diwaspadai sebenarnya. oh, wow. Ini ada potensi seperti itu berarti harus waspada nih Cuan Troopers. Karena pasti Indonesia akan kena Oh, impactnya kan gitu ya. pasti. Uh, Jadi Captain. jadi Oke. kalau kalau kita ngomong resesi sih ya terjadi aja nggak apa-apa, dan masalahnya bukan fokus pada resesinya, setelah resesi itu apa. Dan saya di bulan Mm-mm. ke depan ini akan ada yang namanya How to Make Money workshop. Kita roadshow kita ya, Iya. dan di Uh, situ kita akan bahas kupas tuntas di dalam kondisi calon resesi ataupun kondisi yang serius ini, how to make money sih. Nah, itu tim research kita lagi bekerja untuk mencari sektor-sektor yang bagus, dan ini nanti event akan ada di Surabaya. Make sure buat cuan troopers yang di Surabaya segera mm-mm. datang di acara HTMM, How to Make Money. Mm-mm. How to Make Money in Surabaya Sabtu 17 Juni jam 1 sampai jam 4 ya, Betul, Captain ya. betul, Wah, ini harus datang. Dan kalau pengen daftar, ini daftarnya nanti bisa lewat Bitly Workshop Das Astronaci gitu ya. Atau betul, mungkin bisa cari lewat Instagram Astronaci langsung ya, Captain ya. betul. Informasinya ada di sana. Ini nggak online ya, Captain ya, harus onsite ya. Harus onsite, betul. Kalau online saya juga mau daftar nih, Captain. Oke. Captain, ini kalau kita ngomong-ngomong tentang pergerakan market lagi nih, sektor kalau kita langsung lihat dari sisi sektor kan tadi Captain bilang ada consumer yang masih lumayan lah gitu. Ya. Kalau misalnya yang berkaitan dengan komoditi sendiri, ini di tahun 2023 sampai 2024, apakah akan sideways cenderung koreksi gitu? Momentumnya udah habis ya, Captain ya. Ya, kalau kita perhatikan di komoditi, sementara mungkin tahun ini berhenti dulu ya. Baik itu Mm-mm. komoditinya apa dulu nih, kayak PTBA dia balik lagi di dalam sideways-nya, tapi ya sekarang mungkin udah selesai turunnya nih. Terus kemudian kita lihat dari metal mining, mungkin secara keseluruhan masih bullish, cuma sekarang lagi momen koreksi aja, sideways to sideways koreksi gitu. Dan ini masih akan berlanjut kurang lebih ya, sekitar 8 sampai 15 minggu kurang lebih. Cukup jauh. Oke, 8 sampai 15 minggu itu untuk komoditi. Ini tadi ada cuan troopers yang nanya untuk gold sendiri gimana ini, Captain? Ya, gold tuh
target yang akan ditempuh dalam 1 bulan ke depan tuh 1870 ya. Itu Oke. area yang nanti akan dia koreksinya berlanjut dan dropnya kemungkinan sampai ke sana, itu perlu diperhatikan. Dan untuk jangka pendeknya kita tunggu non farm payroll deh. Tadi pagi Mm-mm. kita trading udah profit, terus kemudian tadi barusan saya stop loss kena di gold karena menjelang dari non farm payroll ini akan banyak kocokan-kocokan ekstrim, tapi nanti arah besarnya saya rasa 1870 akan kena itu. Sebelum nanti dia rebound lagi gitu ya. Ya, betul. Karena banyak analis dan ekonom juga katanya memprediksi dengan sentimen yang berjalan saat ini katanya emas bisa bertahan di atas 2000 Ya, gitu, Captain, di akhir targetnya tahun. targetnya Astronaci untuk gold kan sudah ada saya publish di YouTube juga, itu Ah, ah, 2330 endingnya ya. Oke. Jadi sebelum ke 2330 Anda akan lihat 1870 dulu, di mana nanti Big Fund akan mulai masuk, saya rasa ngincer di level tersebut. Oke, 2330 nih Cuan Troopers, jangan dilupakan angkanya ya, target untuk 2023 ya, Captain. Betul. Oke, oke. Dan juga mungkin untuk lebih detail videonya dan penjelasannya tadi Captain Gema mention terus ada di YouTube-nya Astronaci, bisa Ya, dicari ya, Captain, betul. mengenai video-video tentang sentimen dan juga proyeksi-proyeksi dari Astronaci ini dengan kacamata four dimensional analysis. Betul. Ini Dan ada yang bilang uh, ikut BBRI, rekomendasi Astronaci 3800 sampai all time high. Selamat Pak Mai Tujuh. iya, mantap, mantap ini. Udah cuan banyak nih karena BBRI naiknya banyak juga, Captain. Betul. Ikutnya dari 3.800. Nah, Captain, ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers. Bagaimana katanya view properti? Ya, properti yang saya lihat tuh BSDE ya, menarik. Jadi BSDE itu mulai Uh, pulih, dan kalau kalau kita lihat memang hari ini dari 1 minggu terakhir sih melemah gitu. Cuma kalau saya bilang BSDE memiliki satu peluang untuk dia kembali lah gitu. Karena rounding bottomnya ini cukup besar dan mungkin bikin cup and handle. Kalau yang suka technical kan Anda bisa lihat itu ada mm-mm. kemungkinan bikin cup and handle dan target price-nya balik ke 1500-an. Jadi buy on weakness, dan kita bisa tunggu di level 1030-an sebelum nanti akan naik lagi. Oke, oke, oke. Langsung dijawab. Dan ini banyak banget nih yang komen tentang Bitcoin. Boleh nggak sih kita bahas sedikit aja, Captain? Soalnya dari tadi Ayo. banyak banget nih komen-komen yang bilang, Bitcoin gimana nih? Kalau kita bandingin sama saham, gimana? Lebih menarik yang mana nih kalau kondisi kayak gini, Captain? Ya, kalau saya bilang saham tetap benchmark portofolio utama lah. Ya, yang namanya Mm-mm. kita belanja kan dibagi-bagi portofolionya, jangan ditaruh Iya. semua di satu. Karena juga kalau misalnya kayak sekarang misalnya dari five situation ya, five perfect storm elemen yang saya kasih tadi ya, lima perfect storm itu Mm-mm. kan membuat market kita pastinya kan sideways, ditambah dengan sun annual cycle yang saya sampaikan itu, kita nggak bisa memaksa gitu. Kalau misalnya marketnya akan sideways besar, ya sideways aja terus. Nah, otomatis kan dapur harus tetap ngebull. Jadi kita mesti bagi, apakah Mm-mm. nanti sebagian kita beliin di US stocks misalnya. Salah satunya adalah minggu lalu tuh ada klien daripada Orbitrade gitu. Kan di Orbitrade ada saham US CFD itu beli Nvidia ya. Tahu Nvidia kan ya? VGA Cut tuh. Iya. Itu untung Mm-mm. 3 miliar minggu lalu. Jadi profit total Wow. 3 miliar dari saham Nvidia, itu gila-gilaan sih. Karena ada gap yang luar biasa. Kalau Anda lihat tuh naik 28% dalam waktu 1 hari gitu. Itu jarang banget Mm-mm. sebenarnya di Nvidia, dan dia profit segitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin juga peluangnya untuk dia kembali naik ada. Sekarang dia lagi benar-benar mencoba recovery. Target price 33 ribuan. Ya nggak apa-apa selama kita bagi portofolionya. Oke, oke, oke. Jangan semuanya di sana ya, di Bitcoin gitu. Memang karena kalau kondisi kayak gini kan memang butuh diversifikasi portofolio juga ya, Captain ya. Betul, betul. Uh, nah, ini saya udah pin nih. Tadi soalnya banyak yang nanya, Captain, kalau misalnya mau ikut workshop how to make money-nya gimana, ini dia ya. Info lanjutnya bisa lewat Bitly, workshop Astronaci. Ini harus huruf kecil semua, karena kalau pakai Bitly itu dia case sensitif gitu ya. Jadi Betul. dengan link ini nanti bisa join eventnya di 17 Juni 2023 di Surabaya jam 1 sampai dengan jam 4. Dan ini offline ya, Cuan Troopers. Yang di Surabaya ini beruntung, jadi harus join langsung ke sana. Betul, betul. Dan ini Oke. setahun sekali sih sebenarnya. Jadi kita kita benar-benar akan gather dengan semua fans dan semua
eh, cuan troopers maupun trader yang ada di Indonesia. Udah lama kita nggak kumpul-kumpul, tiap tahun sekali kita bikin, dan ini nanti analis-analis kita akan nentuin market-market apa yang selayaknya bisa kita lihat dalam kondisi seperti ini. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Kita Nah, bicara ini ada metode, kita bocorannya nggak? bicara Iya, sahamnya gitu. Bocoran iya. gimana nih? Bocoran acaranya dikit gitu, Captain. Karena kan saya Oke. pernah ikut sekali di Jakarta tuh seru banget. Ya, How to Make Money ya waktu itu ya. Jadi ya kalau Iya, kalau iya, iya. yang tahun ini ada di Surabaya, tapi nanti akan kita roadshow sih. Nah, jadi satu kita akan ngobrolin tentang saham-saham yang langsung akan kita beli apa, terus kemudian cara belinya pakai teknik apa, itu nanti bawa laptop kita akan langsung Heeh. tunjukin. Terus kemudian kedua kita akan ada hypnotherapy session. Jadi hypnotherapy session itu untuk Hmm. merefresh psikologi kita yang mungkin sekarang lagi kesel ngeliat market kayak begini. Nah, itu kita akan coba untuk merefresh Anda, memperkenalkan dan bagaimana melakukan self hypnosis supaya tidak terlalu banyak stres dan seterusnya. Ya, terus pada akhirnya Mm-mm. bagaimana update daripada teknik-teknik terbaru yang dari sebelumnya sudah disempurnakan untuk menghadapi situasi market yang sekarang. Bagi Anda pecinta dari pasar saham, pasar komoditi, forex, gold, ya, terus kemudian kripto, nah itu silakan. Karena waktunya nggak banyak, tapi akan sangat padat sekali. Dan Astronaci selalu Hmm. memberikan, ya, Anda tahu lah, ini udah daging yang luar biasa banget yang akan diberikan. Iya, iya, iya. Iya. Saya udah pernah ikut sekali, jadi saya tahu nih bakal menarik banget nih, Captain. Luar biasa. Yang kali ini ada hipnoterapinya, kemarin nggak ada Nggak ya. ada. Iya, 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 iya. Moga-moga dengan metode itu bisa bikin apa namanya psikologi tradingnya jadi makin bagus gitu ya, makin iya, tajam ya, Captain. betul. Lebih bagus lah paling nggak kan, karena bagaimanapun yang namanya investasi kan itu psikologi berpengaruh penting ya. Mau pakai Mm-mm. cara apapun tetap misalnya ngelihat saham itu lagi turun, terus kenapa orang lain bisa untung gede karena mereka sabar, mereka mereka santai gitu. Ketika harga lagi Hmm. turun ya udah mereka secara rasional mencari di mana ya saya bisa entry gitu. Akhirnya mereka bisa masuk dan exit dengan baik. Ya. Oke, oke, oke. Ini berkaitan dengan acara, ada yang nanya nih, Captain, kapan ke Solo, kapan Kalimantan, kapan Jakarta katanya. Wah, mantap nih kayaknya kita mesti bener-bener roadshow nih bareng Sukor nanti Roadshow. ya. Siap, siap, siap. Saya ikut yang di Jakarta, Captain, kalau Oke, ada. oke, kita buat HTMM Jakarta nanti. ATMM Jakarta, oke. Siap. Ini untuk cuan troopers ya, langsung aja kalau mau daftar via Bitly Workshop Astronaci ya, supaya informasi-informasi yang dibutuhkan itu semuanya ada di sana. Jadi informasinya jadi lebih jelas. Oke, ini juga tadi dari cuan troopers ada yang komentar, aduh telat katanya. Tenang aja, karena Instagram Live ini akan kita save di Instagram Sukor Sekuritas, akan kita bikinin versi YouTube dan juga Spotify-nya. Jadi bisa didengar di platform-platform lainnya gitu ya, untuk penjelasan yang lebih detail yang dari tadi tidak dengerin dari awal. Oke, Captain, saya mau lanjut tanya-tanya terkait dengan sektor dan saham yang menarik sampai setahun ke depan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, tadi sempat disinggung oleh Captain Gema bahwa emiten-emiten perbankan ini masih oke gitu, Captain. Tapi kan ada isu yang bilang mungkin The Fed habis ini akan turunin suku bunga. Gitu, ketika suku bunga di Amerika Serikat turun kan bank-bank sentral lainnya di dunia pasti akan ikut menurunkan suku bunga juga dan tentunya menurunkan rasio profitabilitas mereka. Nah, ini apakah sampai setahun ke depan masih menarik ini kalau kita nabung terus gitu di emiten-emiten perbankan yang utamanya yang besar gitu, Captain? Ya, kalau kalau saya lihat sih dia naikin, dia mau turunin sekarang kan udah di 525 dan ini udah kena di resistennya. Saya rasa untuk window dia Ya. naikin lagi masih berpeluang cukup besar. All time high-nya kalau nggak salah Mm-mm. ini di 6,6 itu. Jadi mendekati benar-benar di endingnya. Dan agak nanggung Ya. kalau dia turunin. Mungkin dia akan tetap remain the same ya untuk the Fed. Cuma Mm-mm. potensi dia untuk naik lagi peluangnya cukup gede. Prediksi saya bisa ke 6 ini kalau modelnya kayak begini, dan kalaupun dia diturunin BI rate saya rasa juga nggak akan turunin. Dia akan sementara maintain aja dulu gitu. Karena memang yang harus dicegah bersama kan sekarang inflasi. Iya. Nah, kunci daripada problem semua ini kan sebenarnya ada di perang yang sampai sekarang belum selesai. Malah kemarin kan kita dengar si Rusia lagi nyobain drone lagi nyerang nyerang Ukraine ya. Mereka memang nggak akan pernah selesai nih untuk sementara. Jadi kalau
sampai situasi yang seperti ini terjadi, ya sudah, kita expect suku bunga naik lagi ya naik, nggak apa-apa, 6% lebih. Nah, memang ancaman yang saya tadi sampaikan, five perfect storm reason, itu wajib diwaspadai, karena ini is not going down dalam waktu yang dekat. Kalaupun turun ya paling turun 25 basis point kan, tapi nanti begitu inflasinya mulai bergeliat lagi, CPI bulan-bulan month to month-nya pasti akan dikejar lagi ke atas itu. Oke. Ini berarti memang kalau ada wacana diturunkan pun turunnya nggak bakal banyak-banyak gitu ya, Captain ya? Harusnya nggak akan banyak, paling udah 25, karena memang trennya ini ngejar all time high-nya itu di 6,6 kan all time high. Sorry. Iya. Itu tahun 1977, wah jauh sekali di atas. Kita bicara era tahun milenium lah, 2000-an ya. Tahun 2007 kan sekarang ini udah melampaui 2007. Kalau nggak salah 2007 tuh 5%-an, dan di video Big Restart itu saya ada gambarin gitu. Jadi setiap kali kenaikan US rate sampai menyentuh berapa, 5% lebih, itu akan ada crash besar. Jadi begitu US rate itu di angka 5 ke atas, itu market akan bergejolak dan jatuhnya cukup dalam. Silakan dilihat lagi nanti di videonya. Saya bikin korelasi study daripada hubungan interest rate sama Dow Jones marketnya. Itu penting banget. Oke. Wah, menarik ini. Berarti untuk dapat penjelasan lebih dalam, jangan lupa cuan troopers ke YouTube Astronaci, karena di Lihat sana Big udah Restart 3. Judulnya Big Restart 3 gitu aja ketik. Restart 3 ya. Oh, Ya. saya ingat waktu itu Captain pernah buat Big Restart yang terkait dengan pandemi ya, COVID ya waktu itu ya. Betul. Itu Big Restart 2 kan. Terus kemudian ditunggu-tunggu Big Restart-nya. Nah, ini yang Big Restart 3 kan udah muncul gitu. Menarik. Harus nonton yang versi yang ini nih, yang ketiga. Oke. Captain, kalau kita tetap ngebet gitu ya di emiten perbankan gitu. Yang menarik tadi kan Captain sempat bilang ada BRI gitu ya, ada yang cuan dari BRI juga gitu. Yang menarik untuk diperhatikan sampai setahun ke depan. Kalau big caps yang lain gitu gimana, Captain? Ya kalau menurut saya BCA, BMRI ya, dan kemudian BBRI. Ini yang penting untuk diperhatikan. Stay di situ aja gitu. Oke. Kalau bank digital gimana tuh, Captain? Tadi ada sempat beberapa yang nanya, ada Arto gitu, bank-bank digital, BBYB misalnya. Kita lihat dulu ya BBYB misalnya. Iya. Ya. Karena bank-bank yang digitalnya justru kalau menurut saya belum saatnya, ini masih terus terpuruk. Ya penurunannya mungkin udah selesai. Kayak BBYB di level 450, terus kemudian range-nya di level itu ya 450-an sampai 400, terus kemudian Arto ya satu lagi ya. Iya. Ya Arto ini lagi proses akumulasi nih sekarang. Jadi dia udah kembali lagi ke akumulasi tahun 2020, setelah dipompa yang luar biasa, ini mulai collect lagi. Jadi antara level 2.300 sampai 2.500 ya, levelnya di situ. Oke. Ini ada cuan troopers juga yang nanya nih, IHSG prediksi turun sampai berapa, Pak? Nah, ini tadi kita udah bahas tadi udah dibahas, nanti lihat rekamannya. Jadi biar nanti lihat rekamannya. Iya. Rekamannya tadi, tapi kalau saya refresh dikit tadi Captain ada sempat sebut levelnya 6.500-an lah gitu ya. Tapi detailnya nanti jangan lupa nonton lagi di IG live ini yang di-save, sama dari YouTube-nya Astronaci juga boleh. Ya, ada cuma di sana juga. Saya kasih tambahan ya, ada resiko yang perlu diperhatikan itu di angka 6.150. Jadi pada saat indeks kita drop 6.150 itu peluangnya terbuka lebar. Jadi satu sentimen negatif aja yang cukup besar, indeks kita akan diseret ke 6150. Perhatikan baik-baik nanti di situ. Dan itu pun kalaupun indeks kita nyampe sana belum termasuk bearish kok gitu. Secara besarnya itu masih bagian daripada sideways besar. Oke. Tapi dalam juga ya, Captain. Lumayan. Dari level sekarang ya. Level sekarang 6.600 bisa ke 6.150 yang perlu diperhatikan. Udah langsung menjawab nih untuk cuan troopers yang bertanya. Nah, Captain, untuk saham sektor teknologi gimana nih, Captain? Saya tiap kali IG live ada aja yang nanya pasti teknologi gimana katanya. Enggak gimana sih, Indonesia itu sebenarnya nggak pernah ada teknologi yang benar-benar teknologi ya. Teknologinya nanggung-nanggung. Mungkin kalau menurut saya lebih bagus ngeliatin saham film gitu. Itu lebih oke daripada teknologi. Karena teknologinya kita tuh bukan Silicon Valley gitu. Kita nggak ada Silicon Valley di sini. Jadi jangan serta-merta ngeliatin kalau saham Amerika lagi
naik teknologinya, lalu berpikir bahwa Indonesia harus akan naik juga teknologinya. Kayaknya nggak kayak begitu cara kerjanya gitu. Jadi jangan latah ngikutin gitu, ujung-ujungnya ya hancur semua karena memang ya secara jangka pendek sih boleh kayak MTK kan yang kita punya kan Iya, teknologinya iya. paling MTK ya kan, terus habis itu teknologi apa sih masa kayak ini apa Blibli, Goto kayak gitu, itu kan sebenarnya bukan Mm-mm. teknologi, itu kan startup company yang sektornya di situ. Jadi ya menurut saya Goto boleh dilirik ya. Sekarang kan lagi konsolidasi besar dan Mm-mm. gimana-gimana tuh market cap-nya kan besar ini barang gitu loh. Nah, sehingga Mm-mm. kalau kalau misalnya mau indeks kita mau bener-bener naik sampai meledak gitu ya tetap harus bersama-sama dikerek bareng. Sedangkan si Mm. Goto sendiri Betul. kan ada gap yang berhari-hari waktu itu. Sehingga kalau balik 150 aja memungkinkan sebenarnya. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi itu Kapten, bukan ini kita, bukan bukan 100% teknologi ya, itu yang harus harus iya. hati-hati gitu. Mm-mm. Oke, Captain, ini kita kan ngomongin temanya sampai setahun ke depan. Apakah di akhir tahun 2023 nanti bakal ada window dressing Santa Claus Rally gitu? Karena kan 2022 ke 2023 katanya nggak ada gitu, nggak ada January Effect juga nggak ada katanya. Nanti ini terawangnya Captain gimana nih dari four dimensional analysis? Oke, tahun yang cukup berat menjelang presidential election, jadi lebih banyak ke sideways-nya. Tapi kalau kita melihat daripada statistik cycle, sun annual cycle ya pada saat dia mulai Thanksgiving, terus kemudian mulai masuk ke Capricorn, sun in Capricorn itu memberikan dampak positif ya. Silakan dilihat sendiri. Jadi banyak orang yang Hmm. sekarang mungkin terlalu banyak komen, tapi mereka nggak mempelajari. Ya ini repot lah ngomong-ngomong ya. Jadi kalau misalnya kita harus melihat dari four dimensional analysis kan kita tahu makro sudah kita bahas tadi. Terus valuation kan Mhm. tentunya kita melihat saham-sahamnya menjelang akhir tahun itu apa yang memberikan alasan para institusi itu untuk masuk karena dia harganya udah murah. Terus dari sisi teknikalnya kan kita jelas mencari area-area yang menyebabkan harga itu ngambilin order di bawah. Ya, area demand besar misalnya. Kan saya udah sampaikan ada 6150, 6500. Kita masih ada 6 bulan nih kurang lebih sampai akhir tahun. Ya, kalau itu Mhm. terkejar, maka Sun in Capricorn cycle-nya bekerja. Kita lihat endingnya seperti apa. Kalau kalau kita lihat itu ada kesempatan untuk mompa naik, maka akhir tahun itu akan dikasih kesempatan balik setidaknya ke level 7.200, 7.300. Ya, kalau indeks kita sampai akhir tahun bisa kembali ke 7.300-an itu udah bagus banget. Karena kita mesti tahu waktu indeks kita all time high di 7.300 tuh kondisinya seperti apa. Rupiah sih termasuk stabil sekarang kan, udah di bawah 15.000. Nah, tapi kan ancaman Mhm. rupiah untuk terus melemah ini masih ada. 16.200 tuh masih terbuka lebar gapnya. Dan kalau kita bicara 6.200, sorry, indeks kita di 6150, itu kurang lebih rupiah pastinya di 15 setengahan. Nah, ini kan ancaman. Jadi Mhm. kalau kita perhatikan apakah nanti di akhir tahun itu akan bullish rally, bullishnya ya cukup sampai 7.200 aja udah bagus. Sebenarnya kalau misalnya ini nanti turun terus koreksinya lanjut 64, 63, terus kemudian dia Mhm. balik sampai 7.200 kan 1.000 perak itu ISG-nya. Iya, iya, Ya, iya. itu aja yang kita expect sampai akhir tahun. Nggak usah muluk-muluk. Kalau dia ngikutin semua cycle yang biasanya dia ikutin, maka Anda melihat 7.200-an lah. Dan itu bisa Oke, 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 salah oke. ya. Jadi jangan anak milenial sekarang nih ngelihat saya bicara udah kayak Tuhan gitu loh. Jadi harus bener ya nggak juga namanya market kan. Nah, ada yang bilang juga ya kalau gitu ya ngapain investasi ya nggak usah investasi di sini udah buka martabak Iya. aja. Makanya saya selalu bilang dagang martabak lebih pasti. Iya, iya, benar-benar Captain. Jadi emang harus selain dengerin guidance dari Captain Gema kan para investor, cuan troopers juga harus belajar technical sendiri, fundamental sendiri, mungkin belajar four dimensional analysis sendiri juga gitu ya. Jadi ada gimana ya keputusan untuk berinvestasinya itu kesadaran sendiri gitu ya, Captain. Iya, betul, betul. Mm, mm, mm. Oke, Captain, ini menarik. Ada yang tanya berkaitan dengan saham-saham media gitu. Nah, ini karena katanya di awal tahun depan ini kan tahun pemilu gitu ya. Biasanya media-media itu dipakai untuk beriklan, iklan-iklan politik gitu. Nah, MTEK, SCMA, MNCN, ini kabarnya gimana nih, Captain?
Saya lagi lihat MNCN ya. Jadi MNCN-nya itu Mm-mm, udah mulai kelihatan bahwa dia akan break daripada downtrend-nya. Biasanya itu akan digoreng. Itu masuk akal ya. mm-mm, Secara konsep keseluruhan itu kayaknya MNCN bisa dilirik gitu. SMA mm-mm. boleh tapi agak agak riskan karena cara mainnya kasar banget SMA. Hmm, oke oke oke. Lebih ke MNCN berarti ya Betul, untuk emiten media. betul. Oke, menarik. Thank you buat pertanyaannya dan saya juga mau info sekali lagi untuk para cuan troopers, para investor yang ada di wilayah Surabaya, jangan lupa untuk dapetin penjelasan langsung dari Captain Gema di workshop How to Make Money. Ya, cara joinnya gampang banget. Ini udah saya pin Bitly Workshop Astronaci gitu ya. Karena bocorannya tadi udah kita discuss bakal ada hipnoterapi ya. Ini waktu yang terakhir nggak ada, jadi nanti di Surabaya bakal ada. Dan moga-moga nanti ada juga nih roadshow-nya ke Jakarta. Oke, Captain, saya mau tanya emiten-emiten tadi kalau bank sudah, bank digital sudah, teknologi sudah, komoditas sudah. Ini ada yang bertanya, properti juga kita sudah bahas. Ini kita mau bertanya terkait dengan sektor konsumer, karena kan konsumer itu dibahas dan juga sempat disinggung oleh Kapten Gema ini jadi yang salah satu yang terbaik lah gitu untuk di tahun 2023 dan setahun ke depan gitu. Nah ini untuk sektor konsumer bakal seperti apa? Tapi kayaknya ini ada oke tadi agak sedikit nge-lag Kapten. Ya, nge-lag betul. Ah, ah, Oke, kalau ini kalau ya. kita lihat konsumer ya. Mm-mm. Jadi konsumer kalau andalan saya sih Indofood. Terlepas dari hoax yang terjadi atau berita-berita yang nggak enak tentang Indofood, tetap aja dia, saya rasa menjadi salah satu primadona walaupun sekarang pergerakannya itu lagi sangat sideways, berat banget sih sidewaysnya kalau kita lihat. Jadi menghadapi Indofood sih buy and weakness jangan pernah buy and breakout karena kalau dia diajak nyelam lagi ke sideways itu agak pusing kepala kita. Nah itu ada target yang kita bisa perhatikan untuk saham ini dia harusnya kembali ke level 8.000. Ya, itu area supply yang sangat kuat sekali di sana. Terus kemudian ICBP. Oke. Nah, ICBP itu break atas kita kita mencari area buy-nya ICBP di level 10.800 kurang lebih. Jadi memang mesti bersabar di sana. Oke. ICBP. Nah, ini ada yang bertanya terkait saham Ace Hardware. Gimana nih Ace Hardware, Captain? Oke, Aces ya. Oke, kita Ya, lihat dulu. yes. Aces dia keluar daripada bearish trend-nya itu udah jelas dan kalau kita mau masuk di level 550 sampai 560. Oke. 550 dan 560 untuk Ace Hardware. Ada satu lagi yang bertanya kalau consumer ini retail, consumer ada AMRT. AMRT gimana, Captain? Alfamart nggak bagus, dia break ke bawah. Alfamart, iya. Kita avoid dulu sementara waktu. Oke. Kalau kalau yang berkaitan dengan retail jualan handphone era Jaya gitu gimana, Captain? Era Jaya, penjualan retail telepon sih nggak menurun dengan kondisi seperti ini. Tapi Iya. era Jayanya sendiri yang belum bergerak dengan bagus. Nggak ada demand yang masuk ke emiten ya, jadi ya diem-diem aja sahamnya. Kita avoid saham yang kayak begini. Oke 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 oke. Nah, kalau ini ada yang nanya ya terkait emiten-emiten yang berkaitan dengan emiten big caps. Nah, ini dia. Ada yang bertanya tentang Tekim dan INKP, apakah akan naik juga kalau pemilu katanya. Ini korelasinya gimana ya? Mungkin dibutuhkan tinta kali. Kan tinta kan dipakai. Pabrik kertasnya, ya ya ya. Ya, kertas sama tinta gitu. Ya, nggak kelihatan sih. Sekarang lagi proses akumulasi. Jadi belum ada indikasi bahwa dia akan bergerak di dalam kondisi yang bullish kecuali dia nanti berhasil tutup dan terus ada volume besar di atas 7.600 silakan dicatat aja nanti di situ. Oke 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 oke. Dari tadi saya lihat ini banyak banget yang komen-komen dan bertanya terkait emiten oil gitu. Kapten, apakah memang separah itu ya kondisi untuk emiten
perminyakan di tahun 2023 ini. Perhatikan Medco deh, itu ada gejala-gejala kok kayaknya mau kembali ke 1080. Nanti dilihat aja Medco. Oh, oke oke oke. Tadi ada beberapa sih yang komen Medco Nah, itu gitu. Medco tuh Nah, baru. uh, uh. Kalau otomotif Captain gimana nih otomotif mumpung bisa Astra ya. ngobrol sama Captain Gema ini? Iya, Astra. Ditanya aja semuanya langsung. Nanti lebih lebih dalamnya pas HTMM saya ajarin cara nganalisanya tuh Iya dari iya sisi iya. fundamentalnya ya. Jangan lupa di Surabaya nanti. Astra Internasional sideways dulu, belum belum bergerak di dalam kondisi yang smooth ke atas. Secara keseluruhan dia flat. Level support pentingnya di 6.100, dia harusnya akan bertahan terus di level tersebut. Target price-nya sih 7.000 sampai 7.200. Di situ ada gap di 7.000, ya level 7.100 kurang lebih. Astra bagaimanapun adalah tulang punggungnya ISG. Kalau memang kita perhatikan itu tulang punggungnya, ya kita asumsikan 7.100 Astra sih besar chance untuk kembali ke sana. Jadi ya tetap buy on weakness aja kalau menurut saya. Oke, Astra buy on weakness. Nah, Captain, ini kalau misalnya kita ngelihat kondisi market yang berjalan ya, tadi kan kita udah bahas banyak emiten. Sekarang saya mau tanya trik dan tips gitu dari Captain Gema. Apakah kalau ngelihat kondisi market kayak sekarang ini kurang bijak kalau kita taruh 100% capital kita di equity gitu, Captain? Atau strateginya harusnya gimana ini kalau Captain ngelihat? Ya kalau menurut saya di mana-mana yang namanya investasi itu harus sesuai porsi risiko yang bisa kita Mhm, tanggung. Ya jangan sampai mhm, kayak zaman sekarang mau nonton Coldplay aja harus sampai banyak drama sekali gitu ya. Jadi ya kalau kita perhatikan investasi ya marilah kita berinvestasi dengan smart dan bijak. Ada dana yang memang kita buat tabung saham, ada yang dana yang buat kita trading saham, ada dana yang kita untuk market yang lebih high risk kayak misalnya di gold market. Kita bisa nanti trading di Orbitrade bareng, misalnya saya ajarin gimana beli saham mhm, US, CFD. Nah, itu mhm, bisa tapi di split dan dari income kita mungkin ya 15 sampai 20%, sehingga nanti kalau misalnya harganya turun harus kena stop loss, jangan teriak-teriak gitu loh. Karena ya Anda harus mhm, ingat, makanya DNA Trade Planner ini penting. DNA Trade Planner ini bicara tentang bagaimana kita dari modal yang kita dapatkan di financial market itu bisa kita pakai untuk dalam usaha kita. Jadi jangan sampai over investment itu juga berbahaya. Kita ingat tahun 2015 Indonesia tuh booming properti, terus orang-orang pada beli-beli-beli 2012, 13, 14 ya. Terus akhirnya 2015 ke atas tuh mulai susah mau jual properti, nyangkut semua di properti. Ini mhm. kan juga karena euforia properti gitu. Ini yang harus dijaga sebenarnya. Jadi lebih, menurut saya lebih dewasa, belajar, nanti di ATMM juga ditanyain, waktu di workshop How to Make Money, tanyain aja bagaimana saya harus mengelola keuangan saya, berapa saya harus taruh di deposito, berapa saya harus taruh di bond, itu boleh ditanyakan juga nanti gitu. Hmm, oke oke oke. Dan itu nanti workshopnya ada di 17 Juni 2023 di Di Surabaya ya Surabaya, jam 1 sampai jam 4. Ini linknya mantap. ada di bawah nih. Udah saya taruh ya di Bitly Workshop Astronaci. Oke, Captain, kalau kita balik lagi ngelihat pergerakan IHSG kita secara year to date gitu, ini kan masih kita bilang ada capital inflow gitu ya dari investor-investor asing gitu. Ini apakah masih akan terjaga dan masih akan berlanjut gitu hingga akhir 2023? Kalau Amerika bergejolak dan ada pengetatan monetary, mereka pasti akan cabut. Karena uangnya harus dikembalikan kepada negaranya. Ini yang harus diwaspadai. Jadi, capital inflow itu sudah jelas ada selama tidak ada pengetatan monetary di situ. Dan Hmm. mereka akan cari negara-negara yang bisa memberikan return dan salah satunya Indonesia. Ya dilihat di situ aja dan Indonesia pasti akan jadi sasaran kok, tenang aja. Apalagi nanti kalau misalnya IKN itu benar-benar dipromot dengan bagus dan kemudian yang saya dengar sih udah ada nih insider dana-dana besar yang akan masuk untuk pemilu dan IKN itu akan masuk ke Indonesia itu gede banget dananya. Jadi itu kan masuk capital inflow sebenarnya. Hmm. Oke 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 oke. Jadi oleh Captain, oleh karena itu kan mm-mm. saya merasa bahwa tidak mungkin kalau indeks Indonesia nurunin suku bunga karena dana besar nih akan Iya. masuk gitu. Hmm.
Oke, oke. Captain, kita juga ngelihat di tahun 2023, akhir 2022 itu banyak banget emiten-emiten yang kemudian IPO. Nah, ini tren untuk emiten IPO kalau Captain lihat sendiri seperti apa ini? Kan menjelang tahun politik katanya bakal banyak bisnis yang slowing down dulu gitu ya, wait and see dulu gitu. Untuk IPO market sendiri ini Captain apakah ada pandangan khusus gitu? Apakah memang benar akan slowing down dulu? Ya kalau kalau IPO sih selama size-nya kecil dan kemudian tidak ada komitmen daripada ownernya untuk maintain harga ya susah ya karena kan yang kalau saya lihat kan Mm-mm. retail ini kebanyakan IPO maunya langsung untung bukan penahan barang yang lama Iya. gitu. Nah kalau itu yang Mm-mm. terjadi sih agak sulit ya. Jadi ya avoid dulu lah kalau menurut saya kecuali dapat diskon dari primary market itu lain cerita ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Ini ada pertanyaan yang menarik banget. Pengaruh ARB 15% apakah baik untuk market atau tidak? Nah, ini sebenarnya udah kita bahas, tapi saya Ya. pengen lanjutin pertanyaannya ke yang 25% nanti kalau dia udah simetris. Yang naiknya 35 bisa koreksi 35, yang naiknya 25 bisa koreksi 25. Ini apakah akan jadi trigger gitu, Captain, Menurut untuk menurut IHSG saya terkoreksi lebih ya dalam? menurut saya lebih baik ya karena marketnya tidak ada yang nahan lagi dan dia jadilah apa adanya gitu tidak ditahan-tahan lagi dan itu akan Mm-mm. mengurangi potensi sideways yang terlalu berkepanjangan karena kan Mm-mm. logikanya gini loh orang itu akan naikin saham atau nurunin saham itu tergantung berapa jumlah saham yang mereka sudah koleksi harga rata-ratanya berapa jadi kalau misalnya mereka mau naikin saham itu mereka beli tapi pada saat mereka mau melakukan averaging mereka harus dump sebagian tapi dibatasi per hari hanya turun sekian maka akan makan waktu makanya kenapa marketnya lebih banyak sideways itu nalar saya itu jadi kalau Mm-mm. sekarang dibuka dari sisi kirinya dan kemudian orang itu akan bisa melakukan average dengan lebih baik ya akan cepat gitu sideways-nya juga nggak akan terlalu banyak logikanya di sana. Hmm. Oke, 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 oke. Ini saya langsung buka kolom question and answer lagi. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers dan juga investor. Nah, ini ada yang masih banyak yang bertanya dan bergelut terkait komoditas, Captain. TTBA, ada MR, ada RO. Ini seperti apa view-nya, Captain Gema? Ya sementara sementara kita kayaknya harus puasa dulu dari saham-saham batu bara belum saatnya main lagi mungkin nanti kuartal 3 ke 4 baru mulai ya. Jadi ini kan sebenarnya karena sentimen daripada makronya dan Mm-mm. saya percaya tuh biasanya nanti kalau kita lihat dari cyclical dekat-dekat akhir tahun itu baru mulai lagi nanti. Ya ini kayak Oke. musiman lah sebenarnya bisnis musiman gitu. Sekarang lagi pompa dulu ke bawah kan kemarin naik naik banyak. Nah, Mm-mm. jadi nanti kita belum bikin sih range-nya di berapa. Yang jelas kalau saham-saham batu bara ini emiten-emiten yang besarnya dia masih bagi-bagi dividen dan besar angkanya ya udah orang akan kembali lagi pastinya. Sekarang kayak Oke, ada oke, RO oke. contohnya itu kan ada target target Iya. area demand yang kuat di 1970 sampai 1950. Nah, kita akan tungguin lagi Mm-mm. di level tersebut gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik juga bagi salah satu cuan troopers kita yang ingin mungkin belajar terkait dengan astrologi dan Fibonacci. Pertanyaannya sederhana, Captain. Astrologi dan Fibonacci berlaku nggak di saham Indonesia katanya? Oh, Logikanya seperti apa? Mohon dijelaskan. oh sangat. Jadi Mm-mm. astrologi sebenarnya kan lahirnya dari ISG, penelitian saya di ISG dan saya dapat PhD doktoral saya kan dari hasil disertasi dan jurnal internasional saya tentang bagaimana pengaruh financial astrologi, astronaci ya, astrologi dan Fibonacci itu Mm-mm. di saham Indonesia dan gold sebenarnya. Jadi ya nanti waktu di HTMM silakan datang kita ngobrol gitu. Mm-mm. Nah, itu ya linknya juga udah saya siapin di bawah Bitly Workshop Astronaci. Akan lebih Anyway, detail di sana. saya baru sadar baju kita sama ya kayaknya ya. Lucu Sama, banget ya, oh ya, biru sama ada. bener. Oh iya bener Captain sama ternyata baju Nggak biru janjian loh hitam kan. biru hitam. Bingung saya. Iya, saya juga baru nyadar ini Iya, Captain makanya di sama menit bajunya. Waduh. di menit-menit terakhir lagi. Artinya ini moga-moga saya bisa datang nih Captain ke Surabaya 17 Juni. Mudah-mudahan.
meramaikan. Oke, Kapten, satu pertanyaan terakhir. Ini nggak berasa saya udah 1 jam ngobrol-ngobrol sama Kapten Gema. Mohon sekali lagi tips dan triknya supaya bisa tetap aman gitu ya dalam bertransaksi, entah transaksinya di komoditas atau di IHSG atau di saham US gitu, ataupun di emas gitu ya. Tadi soalnya banyak yang nanya ini ala Kapten Gema, boleh dong dikasih ke kita tipsnya. Yang pertama, kita nentuin resikonya dulu. Selama kita sudah bisa Mm-mm. accept resikonya, profit itu akan datang belakangan. Nah, ini Mm-mm. penting. Jadi metodenya harus benar. Terus kemudian kita sudah tahu berapa porsinya, dan untuk saham pastikan beli saham-saham yang memang secara historical major trendnya itu bullish ya. Ada orang yang suka bottom fishing boleh, tapi kita lebih fokuskan untuk saham-saham yang bisa di buy ketika memang dia bullishnya gede. Udah jelas-jelas lah kayak misalnya BRI, BCA itu kan lagi bullish gede. Jadi walaupun dia turun, turunnya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Nantinya ujungnya akan naik lagi. Dan sesuaikan sama kondisi fundamentalnya. Jadi valuation itu penting dan bisnis model itu penting ya. Jadi saya rasa itu yang paling penting untuk diperhatikan. Oke, baik. Dan juga jangan lupa untuk dapat penjelasan yang lebih banyak lagi, ikut workshop Kapten Gema How to Make Money di How to make Surabaya 17 money. Juni. 17 Juni Mm-mm. pastikan datang, kita akan berpesta bersama, makan bareng, ngobrol bareng, dan silakan kalau mau curhat, mau apa, yuk kita sama-sama ketemu. Tak kenal, tak sayang, nggak pernah ketemu, berantem mulu, kalau ketemu jadi saudara. Amin. Mantap. Dan juga moga-moga bisa cuan bareng. Terima kasih Pasti. banyak Kapten Gema Thank you semua. Sampai ketemu atas di waktunya. How to Make Money Iya, Workshop. sampai Thank you. ketemu. Saya Daniel Bye-bye. Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.